Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Nisa Nur Wahid SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya, Pia Putri Sugiana, dengan akhir NPM 241, saya akan memandu kita melalui sesi yang penuh wawasan ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi topik yang akan dibahas, yang pastinya akan memberikan kita banyak informasi dan inspirasi. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan para presentator pada pagi hari ini, yaitu ada Regiana Ainul Yakin, akhir NPM 016, Hana Mustika, akhir NPM 123, kemudian Wulan Sawitri, akhir NPM 124, kemudian Nisa Ariyanti, akhir NPM 130, kemudian Ilza Muzaki, akhir NPM 206, dan di akhir ada Azharuddin Siddiq Rais dengan akhir NPM 306. Baik, di sini kami akan menjelaskan laporan dari hasil observasi pada mata kuliah ini. Kami mengambil observasi di Japri Corp. Dan di sini Japri Corp didirikan dengan semangat kewirausahaan dan inovasi oleh Muhammad Alwin yang berperan sebagai founder, dan juga Winda yang kini menjabat sebagai CEO. Melalui program dari kampus, pembiayaan dari kampus, Muhammad Alwin mendapatkan dukungan finansial awal yang menjadi fondasi berdirinya Japri Corp. Seiring berjalannya waktu, Japri Corp berkembang dari hanya sekedar awalnya jasa print menjadi bisnis konveksi dan percetakan. Usaha ini berdiri sekitar tahun 2016 sampai 2017. Japri Corp awalnya merupakan singkatan dari Jasa Print Corporation. Namun dikarenakan sekarang usahanya sudah berkembang dengan adanya konveksi dan percetakan, singkatan dari Japri Corp berganti menjadi Jasa Prima Corporation. Dan Japri Corp ini memiliki pendapatan per bulan sebesar kurang lebih 90 juta. Diasumsikan jika selama dalam 1 tahun, maka pendapatan yang diperoleh sebesar kurang lebih 1 miliar 80 juta. Sehingga dalam hal ini Japri Corp termasuk ke dalam bisnis atau jenis usaha kecil, yakni usaha yang produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yaitu pada UU nomor 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha kecil merupakan bisnis yang memiliki pendapatan dari 300 juta sampai 1,2 miliar. Meskipun berhasil mencapai angka pendapatan yang signifikan, Japri Corp masih dalam tahap pengembangan dan belum memiliki legalitas formal. Hal ini disebabkan oleh skala usahanya yang masih kecil, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara fleksibel. Japri Corp berencana mengurus surat izin usaha atau SIU untuk memperkuat legalitas bisnisnya, yang akan memudahkan proses operasional dan membantu perkembangan usaha di masa depan. Meskipun skala usahanya masih tergolong kecil, mereka juga berfokus pada perluasan lokasi dan jangkauan pasar untuk mencapai lebih banyak konsumen Japri Corp. Nah, di sini Japri Corp juga berharap dapat memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempermudah kerjasama dengan pihak lain, sehingga mendukung pertumbuhan usaha yang lebih signifikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan terkait profil usaha. Untuk founder di sini ada Muhammad Alwin, kemudian ada CEO-nya Wanda Lugina SKM, untuk COO ada M Reza MA SKM, manajer operasionalnya Bayu Maulana N, kemudian staf operasional ada Fauzi Al Fauzan dan Wildan Ansori, staf finance ada Rizky Nur Agung, kemudian ada web developer. Di sini ada Ari Darsan SKM, dan terakhir di sini ada digital marketing yaitu Dilardi Ramadan dan juga Andika Jayat P. Di sini Japri Corp memiliki visi yaitu menjadi perusahaan inovatif dan kompetitif skala nasional yang menghasilkan produk berkualitas dengan pelayanan prima sehingga berdampak sosial. Kemudian di sini juga Japri Corp tidak hanya memiliki visi, tentunya memiliki misi. Yang pertama, misi dari Japri Corp tersendiri yaitu menciptakan perusahaan yang profesional sehingga bisa menghadirkan ide dan gagasan yang baru untuk kemajuan perusahaan. Kemudian yang kedua, di sini mampu bersaing secara sehat dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Yang ketiga, menjaga dan memperhatikan kualitas produk sehingga dapat memberikan kepuasan juga kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian yang kelima, mampu memperluas jangkauan pasar skala nasional pada tahun 2028 atau 2028. Yang keenam, di sini Japri Corp memiliki misi mampu memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang berbasis pemberdayaan.
Baik, untuk yang lebih detailnya tentang Japri Corp ini akan dijelaskan oleh partner saya atau teman-teman saya. Kepadanya disilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Kali ini saya akan memaparkan materi hasil observasi kami tentang aspek pasar dan pemasaran. Di antaranya yaitu terkait dengan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentingnya sendiri, Japri Corp memecah pelanggannya ke dalam beberapa kelompok yang lebih spesifik. Dari segi demografis, target utama Japri Corp adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus atau kegiatan ekstrakurikuler yang sering membutuhkan seragam seperti jaket, kemeja, atau selayar untuk keperluan acara atau kegiatan. Di luar mahasiswa, segmen lainnya adalah instansi lembaga masyarakat. Selain itu, Japri Corp juga memperhitungkan segmen geografis dengan menargetkan wilayah yang dekat dengan perusahaan dan menjangkau pelanggan yang lebih luas melalui media sosial dan ekspansi keluar. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan targeting. Japri Corp menargetkan segmen yang paling potensial yaitu organisasi mahasiswa. Mahasiswa sering membutuhkan seragam untuk berbagai acara kampus seperti kegiatan kepanitiaan, acara tahunan KKN, atau organisasi internal. Segmen ini sangat relevan karena mereka cenderung melakukan pemesanan dalam jumlah besar dan membutuhkan seragam sesuai dengan identitas kelompok. Selain itu, Japri Corp juga menargetkan instansi lembaga masyarakat yang memerlukan seragam untuk acara formal atau non-formal. Meski pasar utama adalah mahasiswa, segmen tambahan ini memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan karena kebutuhan mereka akan produk seragam yang serupa. Nah, untuk yang terakhir yaitu position. Japri Corp memposisikan dirinya sebagai penyedia seragam custom yang andal dan fleksibel dengan keunggulan utama pada kualitas produk dan juga harga yang terjangkau serta kemudahan pemesanan secara online. Meski lokasinya kurang strategis karena jauh dari jalan raya, Japri Corp juga melakukan promosi yang diiklankan melalui platform digital seperti TikTok dan Instagram. Selain itu, juga menggunakan media cetak seperti banner yang berisi iklan menarik. Hal ini memungkinkan Japri Corp untuk menjangkau pelanggan tanpa harus bergantung pada kondisi lokasi fisik. Di sisi lain, Japri Corp juga menekankan pada kemampuan untuk memproduksi berbagai jenis seragam seperti jaket, kemeja, kaos, polo, dan selayar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran 7P yang terdiri dari produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Yang pertama ada produk. Japri Corp di bidang konveksi memiliki 5 jenis produk yaitu terdiri dari kaos, kemeja, jaket, rompi, baju polo, dan slayer. Selanjutnya ada price. Japri Corp di bidang konveksi memiliki 6 jenis produk yaitu terdiri dari kaos seharga 65.000, kemeja seharga 105.000, jaket seharga 150 sampai 300.000, rompi seharga 115.000, baju polo seharga 90.000, dan slayer seharga 18.000. Selanjutnya yaitu place. Pendistribusian yang dilakukan oleh Japri Corp dengan melalui distribusi secara langsung yaitu dari produsen kepada penjual. Selanjutnya promotion. Pemasaran yang diterapkan oleh Japri Corp mengandalkan kekuatan media sosial, terutama platform seperti TikTok dan Instagram, untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efektif melalui strategi konten yang kreatif dan menarik. Perusahaan mampu menarik perhatian audiens muda dan membangun komunitas yang solid di sekitar mereka. Selain itu, Japri Corp juga memanfaatkan metode promosi dari mulut ke mulut yang terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.
Kombinasi kedua pendekatan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga menciptakan interaksi yang lebih mendalam dengan konsumen, sehingga memperkuat posisi Japri Corp di pasar konveksi. Selanjutnya yaitu physical evidence. Physical evidence yang diterapkan oleh Japri Corporation untuk meningkatkan citra dan branding perusahaan meliputi beberapa strategi kunci. Salah satunya adalah melakukan sponsorship pada acara-acara tertentu, di mana logo perusahaan ditampilkan secara jelas. Hal ini memungkinkan konsumen untuk mengenali Japri Corporation melalui partisipasi aktif dalam event yang relevan, menciptakan kesan positif dan meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, Japri Corporation juga memanfaatkan pemasangan banner dengan desain menarik dan tagline yang menggugah. Strategi ini bertujuan untuk menarik perhatian terutama di kalangan anak muda yang lebih responsif terhadap elemen visual yang kreatif. Kombinasi dari sponsorship dan materi promosi yang menarik ini berfungsi untuk memperkuat citra perusahaan, menjadikannya lebih dikenal dan diingat oleh konsumen. Selanjutnya yaitu people. Dalam hal ini, admin melayani pesanan secara langsung melalui WhatsApp untuk menyediakan layanan yang memuaskan bagi konsumen. Pada perusahaan Japri Corp sudah memiliki bagian divisi masing-masing sehingga bisa menangani pelanggan dengan maksimal. Sehingga pelanggan memiliki pengalaman yang baik dalam memesan produk di Japri Corp. Kemudian yang terakhir yaitu proses. Proses produksi yang dilakukan oleh Japri Corp dengan melakukan kerjasama dengan para penjahit rumahan. Meskipun kerjasama dengan penjahit rumahan, Japri Corp bisa menerima pesanan dalam skala cukup besar. Japri Corp menerima pesanan minimal 24 pieces, tetapi masih bisa melayani paling sedikit sebanyak 6 pieces. Dalam memproduksi kaos, waktu yang dibutuhkan sekitar 1 minggu untuk 70 pieces kaos. Materi selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, analisis kelayakan lokasi. Japri Corp adalah sebuah usaha konveksi yang bergerak pada produksi kaos, kemeja, jaket, rompi, dan slayer. Lokasi Japri Corp berada di Jalan Macan 2, Kahuripan, Kecamatan Tawang, 100 meter dari jalan raya. Meskipun Japri Corp tidak berada langsung di pinggir jalan, namun aksesnya mudah dan dapat dijangkau oleh kendaraan, baik motor maupun mobil. Japri Corp berdiri di area kos-kosan dekat dengan pemukiman warga dan juga universitas. Mendirikan usaha konveksi Japri Corp di lokasi kos-kosan yang berdekatan dengan pemukiman warga dan universitas merupakan langkah strategis yang menawarkan potensi pasar yang sangat menjanjikan. Sejalan dengan target pasar dari Japri Corp sendiri, yaitu mahasiswa, terutama mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Kedekatan dengan target pasar utama, yaitu mahasiswa yang membutuhkan jasa konveksi dengan harga yang relatif terjangkau, dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Namun, sejumlah tantangan perlu diantisipasi, seperti persaingan yang ketat dari usaha konveksi lain, keterbatasan ruang, serta fluktuasi permintaan, terutama dari kalangan mahasiswa. Untuk mengatasi hal ini, Japri Corp perlu menawarkan produk dan layanan yang lebih unik dan berkualitas dibanding dengan pesaing, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu analisis kriteria pemilihan mesin dan teknologi. Japri Corp adalah bisnis yang melek akan perkembangan teknologi. Japri Corp memanfaatkan teknologi untuk media promosi dan penjualan. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram dimanfaatkan Japri Corp untuk mempromosikan produknya dengan konten yang menarik dan informatif. Selain itu, Japri Corp juga menyediakan website yang dapat diakses oleh pelanggan maupun calon pelanggan. Pelanggan dapat mengunjungi website resmi dari Japri Corp untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, mulai dari latar belakang perusahaan, informasi produk, cara pemesanan, serta informasi lowongan kerja perusahaan. Untuk memberikan kemudahan pelanggan, Japri Corp menyediakan layanan untuk pemesanan melalui media WhatsApp. Japri Corp tidak hanya melayani pesanan pelanggan secara langsung atau yang datang langsung ke lokasi, tetapi juga melayani melalui online. Japri Corp berkomitmen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan. Selanjutnya, analisis penentuan lokasi bisnis. Pemilihan lokasi perusahaan Japri Corp di dekat universitas merupakan langkah yang strategis serta sejalan dengan target utama perusahaan, yaitu mahasiswa, di mana pada awalnya memang perusahaan Japri Corp berdiri dengan membuka jasa print untuk memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas di kampus. Serta setelah berkembang menjadi konveksi,
Targetnya mahasiswa yang mengikuti organisasi dan bisa lebih luas lagi ke berbagai instansi. Japri Corp dapat membantu dalam pembuatan seragam organisasi dengan desain yang unik dan sesuai dengan identitas organisasi. Mahasiswa dapat mendesain sendiri baju yang mereka inginkan, mulai dari pemilihan bahan, warna, hingga model. Pembelian dalam jumlah besar biasanya akan mendapatkan diskon yang menarik, sehingga penentuan lokasi bisnis ini sudah sesuai dan tepat hingga saat ini. Selanjutnya yaitu analisis besarnya skala produksi pada perusahaan Japri Corp. Skala produksi pada konveksi Japri Corp berfluktuasi. Namun dalam seminggu Japri Corp bisa memproduksi kaos hingga 70 pieces. Jika diasumsikan dalam 1 bulan, Japri Corp bisa memproduksi kaos kurang lebih 280 pieces dengan total omset keseluruhan kurang lebih 90 juta. Dengan kaos seharga 65.000, kemeja seharga 105.000, jaket seharga 150 sampai 300.000, rompi seharga 115.000, baju polo seharga 90.000, dan slayer seharga 18.000. Dalam 1 bulan, Japri Corp diperkirakan dapat memproduksi kaos sebanyak 280 pieces dengan total pendapatan 18.200.000, kemeja 200 pieces dengan total pendapatan 21 juta, jaket 100 pieces dengan total pendapatan rata-rata 20 juta, polo 250 pieces dengan total pendapatan 22.500.000, rompi 50 pieces dengan total pendapatan 5.750.000, dan slayer 140 pieces dengan total pendapatan 2.520.000, sehingga totalnya yaitu 89.970.000. Selanjutnya yaitu alur pembelian Japri Corp yang disajikan dalam flowchart. Yang pertama dimulai dari pelanggan, kemudian yang kedua pelanggan menghubungi admin, yang ketiga pelanggan membuat data diri seperti nama, alamat, dan lain-lain. Yang keempat admin menerima data diri pelanggan, kemudian data disimpan. Yang kelima setelah mengisi data, kemudian pelanggan melakukan order pemesanan. Yang keenam pelanggan membuat list pesanan yang ingin dipesan, kemudian diberikan kepada admin. Yang ketujuh, list pesanan dibuat 2 rangkap oleh admin, yang satu list pesanan diarsipkan oleh admin, dan satu lagi diberikan kepada bagian operasional. Kemudian yang kesembilan, bagian operasional membuat dokumen desain produk 2 rangkap. Nah, 1 rangkap diberikan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan mengambil keputusan apakah desain yang diberikan sesuai atau tidak dengan yang diinginkan. Ke-12, jika ya, maka dilanjutkan pada proses produksi. Yang ke-13, jika tidak, maka membuat desain kembali. Setelah desain ditentukan, kemudian admin membuat dokumen informasi pembayaran. Ke-15, dokumen informasi pembayaran diberikan kepada pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan DP sebesar 50% diberikan kepada admin. Yang ke-17, setelah DP diterima oleh admin, maka proses produksi dilakukan oleh bagian operasional. Kemudian 18, setelah produk selesai, bagian operasional membuat dokumen pemberitahuan kepada admin bahwa produk telah selesai. Yang ke-19, admin membuat pemberitahuan pesanan selesai. Ke-20, admin memberikan pemberitahuan pesanan selesai diberikan kepada pelanggan. 21, pelanggan melakukan pelunasan produk. Yang ke-22, uang pelunasan diberikan kepada admin. Yang ke-23, admin membuat nota penjualan 3 rangkap. Rangkap pertama diarsipkan oleh admin. Rangkap kedua diberikan kepada bagian operasional untuk pengiriman produk. Kemudian rangkap yang ketiga diberikan kepada bagian keuangan untuk kebutuhan pencatatan akuntansi. Kemudian selesai. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan aspek manajemen dan juga sumber daya manusia. Nah, yang akan dibahas pada slide kali ini yaitu tentang analisis pelaksanaan pembangunan bisnis. Nah, Japri Corp ini merupakan sebuah usaha yang berdiri berdasarkan pendanaan yang cair dari program pendanaan mahasiswa wirausaha dari Universitas Siliwangi.
Japricop ini merupakan usaha yang bergerak di 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang konveksi, yang kedua printing, dan yang ketiga ada percetakan. Namun untuk analisis studi kelayakan bisnis yang kami lakukan hanya pada di bidang konveksinya saja. Nah, untuk target utama dari usaha ini yaitu mahasiswa, terutama mahasiswa yang mengikuti organisasi. Nah, kenapa mahasiswa yang mengikuti organisasi? Dikarenakan adanya urgensi atau kebutuhan mahasiswa organisasi terkait dengan produk dan jasa dari konveksi, seperti contohnya merchandise ataupun baju PDH. Untuk saat ini Japricop sedang mengembangkan usahanya dengan cara yang pertama yaitu memperluas pangsa pasar atau perluasan pangsa pasar. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan SDM. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan proses terkait pelaksanaan proses produksinya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu perluasan pangsa pasar. Bagaimana caranya? Jadi Japricop ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga TikTok untuk memperluas pangsa pasarnya dan juga untuk melakukan adanya promosi melalui media sosial. Di platform-platform ini seperti Instagram dan TikTok, Japricop membuat video dan juga mengupload konten-konten yang menarik. Dengan cara ini banyak orang yang tertarik dengan produk dari Japricop, entah itu dari dalam wilayah Tasikmalaya dan juga sampai mencapai ke luar wilayah Tasikmalaya. Dengan cara tersebut, Japricop bisa semakin dikenal dan disukai oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua yaitu tidak hanya dari media sosial, dan juga Japricop melakukan cara melalui iklan, yaitu berupa media cetak, entah itu dari penyebaran brosur yang berisikan tentang konten-konten menarik ataupun quotes-quotes menarik yang dipasangkan di sekitar area perusahaan Japricop. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan pengelolaan SDM-nya. Kenapa ini termasuk dalam pembangunan bisnis? Dikarenakan SDM itu merupakan aset yang sangat penting dan juga berharga bagi setiap perusahaan, termasuk perusahaan konveksi Japricop. Sistem pengelolaan SDM yang efektif itu akan berdampak signifikan terhadap produktivitas, kualitas produk, dan juga keberlangsungan usaha. Nah, perusahaan konveksi Japricop untuk saat ini memiliki 9 karyawan atau 9 tenaga kerja. Sistem yang diterapkan atau sistem kerja yang diterapkan di perusahaan ini yaitu berupa sistem kontrak, paling minimal itu selama 6 bulan. Nah, sistem kontrak ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang disesuaikan dengan fluktuasi atau perubahan naik turunnya permintaan pasar. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan pelaksanaan proses produksi. Nah, untuk proses produksi dalam pelaksanaannya Japricop itu tidak memproduksi segala halnya itu sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan beberapa penjahit rumahan yang berada di sekitar area perusahaan. Dengan memanfaatkan keterampilan dan juga pengalaman yang dimiliki penjahit lokal, Japricop tidak hanya mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, tetapi juga turut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat. Dan juga ini merupakan sebuah membuka peluang usaha bagi penjahit-penjahit rumahan yang ingin menambah penghasilan dan juga mengembangkan potensi mereka. Untuk slide selanjutnya terkait dengan struktur organisasi perusahaan. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu founder atau pendiri dari perusahaan Japricop. Perusahaan Japricop ini didirikan oleh Muhammad Alwin, posisinya sebagai founder. Dan untuk di top level yaitu ada CEO dan juga COO. Yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer, yang dimana CEO ini bertugas sebagai penanggung jawab atau pemimpin perusahaan secara keseluruhan dan juga sebagai pengumpulan tertinggi di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu sejajar posisinya yaitu COO atau Chief Operating Officer, yang bertugas mengelola semua aspek operasional perusahaan sehari-hari dan juga memastikan efisiensi dan efektivitas dalam semua proses bisnis. Untuk di bawahnya atau di mid level ada manajer. Untuk di Japricop baru ada 1 manajer operasional yang bertugas mendampingi atau sebagai kepanjangan tangan dari manajer atau sebagai kepanjangan tangan dari Chief Operating Officer. Tugasnya hampir sama yaitu memimpin
dan mengelola tim operasional termasuk mengatur tugas dan bertanggung jawab. Untuk di lower itu ada 4 bidang. Yang pertama itu ada di staf operasional, yang dimana staf operasional ini tugasnya yaitu melaksanakan tugas operasional sehari-hari. Jadi urutannya itu dari COO lalu ke manajer operasional dan juga terakhir di staf operasional atau di lower yaitu staf operasional. Tugasnya melaksanakan tugas-tugas operasional sehari-hari sesuai dengan instruksi manajer. Nah, yang di sebelahnya ada staf keuangan. Nah, dikhususkan untuk staf keuangan ini tugasnya itu mengatur atau mengelola keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, akan tetapi di perusahaan Japri Corp itu ada 3 bidang: konveksi, printing, dan juga percetakan. Nah, untuk staf keuangan ini semuanya bergerak di atau mengatur ketiga bidang secara keseluruhan tersebut. Untuk di sebelahnya lagi ada web developer atau pengembangan situs yang bertugas untuk merancang, membangun, dan juga memelihara situs web perusahaan, dan juga mengoptimalkan kinerja dan tampilan web untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, yang selanjutnya di sebelahnya ada di digital marketing, yang dimana fokus merencanakan dan juga melaksanakan strategi pemasaran digital untuk mencapai target penjualan. Dan juga tugasnya mengelola berbagai saluran digital seperti Instagram, sosial media Japri Corp, Instagram dan juga TikTok, dan juga email marketing. Oke, di slide selanjutnya terkait dengan jam operasional perusahaan. Japri Corp dengan mayoritas karyawan mahasiswa part-time menerapkan sistem jam kerja fleksibel yang bervariasi antara 18, 26, dan juga 32 jam per minggu, disesuaikan dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing karyawan. Oh ya, sekilas info, Japri Corp ini banyak merekrut karyawan yang berasal dari mahasiswa. Sistemnya ini tidak full time tetapi part time, dan untuk jumlah waktunya itu selama 18 jam per minggu. Dan di sini juga dijelaskan ada konsekuensi apabila jam tersebut tidak terpenuhi. Ini berkaitan dengan pengajian, berkaitan dengan keuangan. Apabila dalam 1 minggu tidak terpenuhinya minimal 18 jam atau minimal 26 jam dan juga minimal 32 jam tergantung posisinya di perusahaan tersebut, maka akan berkaitan dengan gaji yang dipotong. Kenapa kebijakan ini diterapkan? Tujuannya untuk mengakomodasi jadwal perkuliahan mahasiswa dan juga sambil tetap menjaga produktivitas perusahaan. Nah, analisis terhadap kebijakan waktu kerja yang ada di Japri Corp ini menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akademik mahasiswa dengan tuntutan pekerjaan. Dengan memberikan fleksibilitas dalam menentukan jumlah jam kerja, perusahaan berharap dapat mempertahankan kemampuan yang berkualitas. Namun demikian, sistem ini juga menekankan pentingnya disiplin dan juga tanggung jawab dalam memenuhi target kinerja. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai sistem penggajian. Nah, sistem penggajian yang diterapkan oleh perusahaan Japri Corp yaitu dengan menerapkan sistem pemberian gaji plus bonus. Gaji tetap akan diberikan kepada karyawan setiap bulannya. Lalu, selain gaji tetap ini, karyawan juga akan diberikan bonus tambahan, yang dimana bonus ini akan diberikan kepada karyawan ketika karyawan telah mencapai atau telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen. Nah, sistem pemberian bonus ini akan memberikan manfaat baik bagi karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan Japri. Nah, bagi perusahaan, dengan pemberian bonus ini akan membantu karyawan Japri ini agar lebih termotivasi lagi ke depannya untuk bekerja lebih produktif dan lebih kreatif lagi. Selain itu, untuk karyawan sendiri, manfaat pemberian bonus ini yaitu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilakukannya selama 1 bulan itu. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis rekrutmen dan kualifikasi setiap pekerjaan. Nah, dalam proses rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh Japri Corp, yaitu dilakukan melalui proses wawancara. Nah, ketika calon karyawan ini dinyatakan diterima, maka karyawan ini tidak akan langsung dikontrak penuh selama 6 bulan. Nah, namun dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Nah, karyawan ini akan menjalani masa pelatihan kurang lebih 3 bulan atau bisa kurang dari itu. Nah, pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal karyawan
dengan pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya di perusahaan Japri Corp. Nah, setelah masa pelatihan, kinerja karyawan ini akan dievaluasi. Jika memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan Japri Corp, maka karyawan ini akan dilakukan perpanjangan kontrak. Nah, kemudian ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap bagian karyawan, misalkan pada bagian operasional. Nah, kualifikasi yang harus dimilikinya yaitu misalnya menguasai Microsoft Office, kemudian juga harus dapat bekerja sama secara tim maupun individu, dan juga harus memiliki sikap sigap, cekatan, dan siap dalam menghadapi situasi yang mendadak. Selanjutnya itu misalkan di kualifikasi di bagian finance. Nah, kualifikasi di bagian finance ini yaitu karyawan ini harus mengerti laporan keuangan, bagaimana cara menyusun laporan keuangan, kemudian juga harus paham dan mahir akuntansi, dan juga harus mahir Microsoft Excel, dan memiliki sikap teliti serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di bagian digital marketing ini, kualifikasi yang harus dimilikinya yaitu misalkan karyawan ini harus dapat bekerja sama secara tim maupun individu. Kemudian dia juga harus mempunyai basic marketing dan juga content creator. Nah, kemudian selanjutnya itu harus menguasai software video editor serta harus memiliki kemampuan analisis data, negosiasi, dan juga strategi marketing yang baik. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai analisis pengawasan bisnis. Nah, menjaga komunikasi yang baik antar karyawan merupakan kunci keberhasilan dari perusahaan Japri Corp. Nah, untuk menjaga komunikasi yang efektif antar karyawan sebagai salah satu bentuk pengawasan bisnis yang dilakukan Japri Corp ini melakukan beberapa cara-cara, yaitu yang pertama, Japri Corp secara rutin mengadakan pertemuan mingguan ataupun weekly meeting. Nah, weekly meeting ini digunakan untuk menyampaikan beberapa informasi-informasi terbaru, misalnya terkait produksi, kemudian juga membahas bagaimana kendala-kendala yang dihadapi ataupun kendala-kendala yang terjadi, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan. Nah, selain pertemuan mingguan ini, Japri juga melakukan beberapa evaluasi kinerja secara berkala. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana karyawan telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya. Nah, dengan mengadakan pertemuan mingguan ataupun weekly meeting dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, Japri Corp telah menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Nah, semua karyawan ini merasa dihargai dan juga memiliki kesempatan untuk berkembang bersama perusahaan Japri Corp. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh presentator pada pagi hari ini. Di sini saya akan mengambil kesimpulan. Jadi, Japri Corp merupakan perusahaan yang didirikan oleh Muhammad Alwin, dan awal mula berdirinya Japri Corp berawal dari partisipasi dalam program pendanaan yang diselenggarakan oleh Universitas Siliwangi. Nah, melalui program ini Muhammad Alwin mendapatkan dukungan finansial awal yang menjadi fondasi berdirinya Japri Corp. Perusahaan ini awalnya hanya sebagai penyedia jasa print bagi mahasiswa di sekitar Universitas Siliwangi. Seiring berjalannya waktu, Japri Corp telah berkembang menjadi bisnis konveksi yang menawarkan produk seragam custom seperti kaos, kemeja, jaket, rompi, polo, dan slayer. Kemudian perusahaan ini juga memiliki visi untuk menjadi perusahaan inovatif dan kompetitif di skala nasional pada tahun 2028. Dalam menjalankan bisnisnya, Japri Corp menargetkan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus dan organisasi, serta lembaga masyarakat. Dengan mengandalkan platform digital seperti TikTok dan Instagram, Japri Corp mampu menjangkau target pasar yang lebih luas. Meskipun lokasinya tidak strategis, Japri Corp juga telah menerapkan proses produksi yang efisien dengan bekerja sama dengan penjahit rumahan, memungkinkan mereka untuk menerima pesanan dalam jumlah besar. Secara manajerial, Japri Corp ini memiliki struktur organisasi yang lengkap dengan divisi-divisi yang jelas, mulai dari CEO, kemudian hingga staf operasional, dan juga digital marketing. Dengan omset sekitar 90 juta per bulan. Nah, Japri Corp juga menunjukkan potensi untuk terus tumbuh dan berinovasi meskipun perusahaan ini masih berada di bawah ambang batas pajak. Kedepannya, Japri Corp berencana untuk memperluas jangkauan pasar secara nasional dan meningkatkan legalitas bisnis melalui pengurusan surat izin usaha atau SIO. Dengan fokus pada kualitas produk dan kemudahan pemesanan dan promosi digital, Japri Corp optimis untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dan juga memberikan manfaat sosial melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal serta menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, di sini ada beberapa foto
beberapa dokumentasi hasil dari observasi. Terima kasih kepada para presentator atas presentasinya yang sangat informatif. Saya yakin dari kita yang mendapatkan banyak wawasan baru hari ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada beberapa salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.